Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita bisa menambah ilmu, pengetahuan dan teknologi kita guna kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini Bapak dengan materi yang baru, yakni inti atom. Pada inti atom ini, kompetensi dasar yang akan kita capai yakni menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatannya, dampak dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan laporan tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak dan proteksinya bagi kehidupan. Adapun indikator pencapaiannya, yakni menghitung dV massa dan energi ikat inti. Oke, kita lanjut ke inti atom. Berbicara inti atom ini, antum semua sudah mempelajari terlebih dahulu di mata pelajaran kimia. Lambang dari inti atom sama sebagaimana di pelajaran kimia. Ini X adalah nama unsur atomnya. Ada pangkat A dan ada nilai koefisien Z, tapi di posisi bawah. Penulisan yang lain adalah seperti ini. A dan Z sejajar, A-nya pangkat, Z-nya di bawahnya, X tetap sebagai unsurnya. Jadi X di sini adalah nama unsur, A adalah nomor prop massa, delta P plus delta N. Z adalah nomor atom, sigma P. A min Z adalah jumlah neutron. Kemudian, hal lain yang perlu dipahami pada inti atom, khususnya berhubungan dengan fisika, yakni partikel-partikel ini. Ada 6 partikel yang harus antum kuasai, antum hafal, nama partikel dan juga simbolnya. Kenapa? Karena hal ini akan digunakan untuk penyamaan reaksi antara unsur penyusun dan hasilnya. Di kimia sudah juga antum pelajari yang mana sebelah kiri penyusun, kemudian ada panah sambung, yang selanjutnya adalah reaksinya. Antara yang kiri dengan yang kanan yang dibatasi oleh panah itu harus sama. Jadi di sini ada proton, simbolnya P atau H11, nilai muatannya plus E, ya, dan seterusnya ada neutron, elektron, positron, deuteron, partikel alfa. Selanjutnya kita ke reaksi fisi dan fusi. Ini yang diinginkan di fisika, karena orientasi di fisika adalah kita mempergunakan radiasi dari atom-atom ini untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi 2 inti atom lain yang lebih ringan, disertai timbulnya energi atom yang sangat besar. Contoh reaksi fisi adalah inti atom uranium yang ditembakkan dengan neutron. Reaksinya, coba perhatikan. Nah, U23592 plus 0 N1 itu menghasilkan 56 barium 141 ditambah 36 Kr 92
ditambah 3 kali 0N1 neutron plus E. Nah, anak-anakku semua, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang partikel-partikel. Jadi dalam menyamakan reaksi di sini antara yang kiri dari anak panah dan yang kanan dari anak panah, neutron ini akan menjadi penentu dalam keseimbangan reaksi. Jadi bisa neutron, bisa proton, partikel alfa, dan lain sebagainya. Jadi antara nomor massa dan nomor atomnya harus antum hafalkan dan dikuasai supaya sama nilai yang atas dengan yang bawah. Kemudian reaksi fusi adalah reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat. Reaksi fusi melepaskan energi. Nah, kalau tadi energinya sangat besar, sedangkan di sini melepaskan energi. Contoh reaksi fusi adalah penggabungan triton dengan triton menghasilkan inti helium, di mana reaksinya 1H⁻3 ditambah 1H⁻3 itu menghasilkan 2 helium pangkat 4 ditambah 0 neutron 1 plus energi. Ini kalau kita hitung, yang atas jumlahnya 6, 3 tambah 3, 6. Yang sebelah kanan 4 plus 1 itu hasilnya 5. Kemudian yang di bawah 1 plus 1 adalah 2 sehingga sama. Nah, di sini perlu ditambahkan unsur yang lain supaya sama hasilnya. Nah, bisa digunakan di sini adalah 2 0N1 sehingga 2 kali 1 2, 2 tambah 4 6. Selanjutnya kita ke defek massa. Defek massa itu adalah selisih antara massa inti dengan massa penyusun. Logika kita harusnya massa penyusun dengan massa inti itu harusnya sama. Tetapi pada kenyataannya setelah dikaji oleh para peneliti dan ilmuwan, ternyata massa inti selalu lebih kecil daripada massa nukleon penyusunnya. Dengan demikian, selisih di antara dua ini itulah yang dikatakan dengan defek massa. Yang mana defek massa itu yaitu massa nukleon dikurangi dengan massa inti. Delta M sama dengan Z massa proton ditambah A-Z kali massa neutron dikurangi dengan massa inti. Nah, ini dia keterangannya. Massa proton ini sudah menjadi ketentuan, nilainya 1,0078 SMA. Kemudian massa neutron 1,0086 SMA. Biasanya massa proton dan massa neutron itu diberikan di soal. Di sini kejelian antum mana nilai Z, mana nilai A dari lambang atom yang tadi, ya. Selanjutnya kita catatan di sini massa 1 SMA, satuan massa atom adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Di mana 1 SMA sama dengan 931,4 mega elektron volt. Nah, nilai 1 SMA sama dengan 931,4 mega elektron volt ini untuk merubah atau menghitung nilai energi ikat inti. Selanjutnya kita ke energi ikat inti. Energi ikat adalah energi yang mengikat proton dan neutron dalam inti atom.
Energi ini berasal dari massa yang hilang saat terbentuknya inti atom. Persamaannya E sama dengan delta M kali C pangkat 2. Atau E sama dengan delta M kali 931 mega elektron volt. Yang sebelumnya kita sudah mengetahui C di sini adalah energi kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Tetapi di sini yang kita pakai adalah E sama dengan delta M kali 931 mega elektron volt. Karena sekali lagi yang akan kita cari di sini adalah radiasi yang akan berguna buat kehidupan manusia. Ada baiknya kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, massa proton dan neutron dapat digunakan pendekatan masing-masing sebesar 1,0078 SMA proton, 1,0087 SMA neutron. Jika proton dan neutron membentuk inti 3Li7 litium, ternyata massa inti litium tersebut sebesar 7,018 SMA. Maka tentukan titik 2 A. Defek massa inti litium. B. Energi ikat inti litium. Nah, penyelesaiannya yang diketahui massa proton ya 1,0078, kemudian massa neutron 1,0087, terus massa inti ya 7,018 SMA. Terus 1 SMA ya, jangan lupa 931,4 mega elektron volt. Ini yang ditanya adalah defek massa. Yang kedua adalah E, energi ikat inti. Penyelesaiannya untuk delta N tadi adalah selisih massa penyusun dengan massa inti. Mari kita lihat penyelesaiannya. Inti litium dilambangkan 3Li7, berarti Z-nya 3, jumlah protonnya 3, kemudian A-nya 7, neutronnya menjadi 7 min 3 sama dengan 4. Oke, sampai sini jelas ya? Ya, ini sudah di kimia. Selanjutnya, ini persamaan yang kita pakai. Delta M sama dengan Z dikali MP, massa proton, ditambah A min Z kali massa neutron, dikurangi massa inti. Mari kita lihat di sini Z kali MP plus buka kurung A min Z kali Mn, ini adalah massa penyusun ya. Massa penyusun. Massa penyusunnya Z kali MP ya, 3 kali MP, 3 kali 1,0078 hasilnya 3,0234 SMA. Kemudian 4 Mn ya, neutronnya, massa neutron 4 kali 1,0087 diperoleh 4,0348 SMA. Dijumlahkan hasilnya 7,0582 SMA. Jadi di sini antum tinggal mengalihkan antara jumlah proton dengan massa proton, jumlah neutron dikali dengan massa neutron. Kedua, massa penyusun ini kemudian dijumlahkan. Selanjutnya, massa inti 7,0180 SMA. Langkah selanjutnya adalah menghitung defek massa. Massa penyusun dikurangi massa inti. Massa penyusun tadi adalah 7,0582 SMA dikurangi dengan massa inti 7,0180 SMA, maka hasilnya defek massanya adalah 0,0402. 2 kurangi 0, 2.
8 kurangi 8, 0. 5 kurangi 1, 4. 0 kurangi 0, 0. 7 kurangi 7, 0. Selanjutnya, kita mencari energinya. Energinya adalah delta M sama dengan apa? M sama E sama dengan delta M kali 931,5 mega elektron volt. Nah, ulang. Menghitung energi ikat inti, E sama dengan delta M kali 931,5 mega elektron volt. Masukkan nilainya 0,0402 kali 931,5. Diperoleh hasilnya 37,4463 mega elektron volt. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup saja, biar cepat Ana menjawabnya. Kalau di Japri pertanyaannya ada kemungkinan untuk membedakan dengan teman-temannya yang lain yang mengirim jawaban, maka sebaiknya dikirim ke grup untuk pertanyaan yang belum jelas. Contoh soal yang kedua. Ini dalam bentuk reaksi. Jika nitrogen ditembak dengan partikel alfa, maka dihasilkan sebuah inti oksigen dan sebuah proton seperti terlihat pada reaksi inti berikut. Ini reaksinya. Nitrogen 14,7 ditambah helium, ya, 42 menghasilkan oksigen 17,8 plus proton 11 plus Ki. Apabila massa inti nitrogen 14,01 SMA, massa helium 4,003 SMA, massa oksigen 17,008 SMA, massa proton 1,007 SMA, dan 1 SMA setara dengan energi sebesar 931 mega elektron volt, maka penyerapan energi Ki-nya berapa? Nah, yang menjadi catatan, nilai 1 SMA itu berubah-ubah ya, tergantung soal. Soal memberikan untuk memudahkan perhitungan 931 mega elektron volt, tinggal dipakai. Soal memberikan 931,4 tinggal dipakai. Soal memberikan nilai 1 SMA-nya 931,5 mega elektron volt tinggal dipakai. Nah, ya, ini nilainya. Oke, penyelesaiannya. Yang pertama adalah massa ya. Massa nitrogen 14,01 SMA, massa helium 4,003 SMA, massa oksigen 17,008, massa proton 1,007. Kemudian 1 SMA setara dengan 931 mega elektron volt. Yang jadi pertanyaan adalah nilai E-nya. Nah, nilai E yang ditanya ya, Ahwan, yang ditanya adalah nilai E. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menghitung defek massa. Massa penyusun yang sebelah kiri panah ya, nitrogen sama helium, dikurangi massa reaksi ya, oksigen sama proton. Kemudian kita masukkan massa nitrogen 14,01 ditambah massa helium 4,003 dikurangi dengan oksigennya 17,008 dan proton 1,007. Di sini beda dengan contoh soal yang pertama. Kalau yang pertama yang diolah defek massanya adalah nilai Z dan neutronnya, proton dan neutron. Dan Z yang diolah. Sedangkan di sini dalam bentuk reaksi, massa tiap atom itu sudah
sudah ada, tinggal dipakai. Intinya massa yang sebelah kiri dikurangi dengan massa sebelah kanan dari panah ini. Itulah yang dikatakan dengan defek massa, sehingga delta M-nya diperoleh min 0,002 SMA. Ini adalah defek massanya. Selanjutnya energi. Nah, delta M dikali 931 diperoleh hasilnya min 1,862 mega elektron volt, atau disederhanakan lagi menjadi min 1,86 mega elektron volt. Sekali lagi, jika memang ada kesulitan, ditanya di grup saja ya, biar cepat Bapak mau menjelaskan atau menanggapinya. Selanjutnya adalah, nah ini yang menjadi tugasnya hanya satu ya. Nah, hanya satu, silakan dicoba ya untuk dikerjakan. Nah, soal ini sama dengan contoh soal nomor 1, karena yang diolah adalah nilai proton dan nilai elektronnya, nilai neutronnya ya. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.